punya hati nurani. Nggak ada orang lain siapapun lihat, tapi kita tahu Tuhan lihat. Orang yang seperti itu yang dapat tempat khusus di hadapan Tuhan. Kalau cuma di hadapan manusia, kita hati-hati, kita baik. Tapi di hadapan Tuhan kita nggak peduli. Sudah sendiri kita macam-macam pikiran kita. Bagaimana mungkin kita bisa jadi orang yang khusus di hadapan Tuhan? Nggak mungkin. Orang yang mendapat tempat jadi orang yang khusus di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Aku nggak tahu, mungkin saudara berdoa beberapa tahun yang lalu tentang sesuatu dan saudara hampir-hampir putus asa, tidak ada harapan lagi. Dengar, kalau saudara jadi orang yang khusus di hati Tuhan, engkau jadi orang yang saleh, yang tujuan hidupmu, fokus hidupmu Allah Tuhan. Engkau jadi orang yang takut akan Allah, engkau suka memberi dan engkau selalu suka berdoa, tidak putus asa. Dengar, pada waktunya Tuhan akan mengabulkan doamu. Tuhan tidak pernah terlambat. Beritakan Injil, layani Tuhan, rintis gereja lebih banyak lagi, menangkan jiwa lebih banyak lagi. Dan dalam waktu yang terbatas seperti saya katakan tadi, mungkin waktu kita tidak banyak lagi, tapi meskipun tidak banyak, Yesus 3,5 tahun dia bekerja, dia bisa menyelamatkan begitu banyak manusia. Kita masih punya waktu lagi. Ayo pulang kerja keras, lakukan perkara-perkara besar untuk Tuhan. Jangan lakukan perkara-perkara yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja itu di sekolah itu konten 6. Jadi kita kan punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa keluarga itu dibiarin aja. Kita punya tanggung jawab untuk mengasihi keluarga kita. Suami bertanggung jawab mengasihi istrinya, istri bertanggung jawab mengasihi suaminya, orang tua bertanggung jawab mengasihi anak-anaknya, anak-anak bertanggung jawab mengasihi orang tuanya. Kita menjaga keluarga kita, barulah Tuhan bisa membuat mujizat di situ. Oi. Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan, amin. Tuhan selalu baik, amin. Biarpun kadang-kadang ada waktu-waktunya di mana kita merasa seperti Tuhan itu tidak baik, kurang baik, tapi Tuhan tetap selalu baik, amin. Ada 9 buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5, dan buah yang ke-9 adalah apa? Penguasaan diri. Kalau dalam terjemahan lama, tahan nafsu. Dalam bahasa Jerman, ngamperbana. Kenapa harus ada buah penguasaan diri? Karena di dalam kenyataannya salah satu yang paling sulit untuk dihadapi adalah diri sendiri. Ahok bilang begini, kan sekarang survei-survei itu kan bilang Ahok yang akan menang, dan orang bilang Ahok tak ada saingan. Dan Ahok bilang begini, yang bisa mengalahkan aku hanya diriku sendiri, katanya. Artinya kalau ada di dalam dirinya yang berbuat sesuatu yang salah, maka dia akan kalah. Jadi kalau dilihat di situ, saudara, kalau dilihat di situ, maka diri kita ini
yang selalu justru menjadi masalah, bukan orang lain. Biarpun kita selalu merasa orang lain yang salah, bana maka bagai, tapi sebenarnya sumber masalah kita adalah diri kita sendiri. Dan itu selalu terjadi sehari-hari. Waktu ada masalah, kita berdiri di tengah antara suara kita dan suara firman Tuhan. Saya pernah bersaksi dulu tentang waktu anak saya Debbie lahir, ya, nggak ada uang, harus bayar 4.000. Hari itu nggak ada uang. Suara saya berkata, ya lari aja ke bawah, minta sama mama. Mama kan ada uang. Ada itu 4.000, nggak lebih. Dan tetapi ada suara yang lain yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau mengandalkan mama, mengandalkan Tuhan apa bukan? Bukan, ya. Itu selalu ada terjadi peperangan, dan bukan hanya saya, saudara, sama semua kita selalu menghadapi peperangan. Dan di sana kita harus belajar menguasai diri kita supaya bukan kehendakku, seperti kata Yesus, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Jadi ada lagu, ate-atendu Tuhan, ate-ateku Tuhan. Tidak begitu. Dan aku yakin, seperti sering saya katakan, bahwa bagaimana hidup kita sangat tergantung pada bagaimana posisi hidup kita di hadapan firman Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa situasi yang kita hadapi, kenyataan hidup yang kita hadapi sering membuat iman kita lemah. Itu maka Paulus berkata bahwa hidup kita ini bukan karena penglihatan, tapi karena percaya. Kalau penglihatan itu kenyataan. Kalau percaya itu belum kelihatan, tapi kita berharap itu akan terjadi. Dan salah satu tokoh yang jadi teladan dalam Alkitab, bukan berarti dia bukan orang lemah, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Dia sama-sama, ya sama seperti saya, sama seperti saudara. Itulah Bapak Abraham. Kenapa dia dinamai Bapak orang yang percaya? Karena waktu dia berdiri di persimpangan jalan antara kenyataan dengan firman Tuhan, dia lebih percaya pada firman Tuhan daripada kenyataan. Itu maka dia diberkati Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 1. Kejadian 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. Aku sudah tua atau belum? Tolonglah yang doa syafaat saya saya minta tolong ya, kalau di doa syafaat jangan bilang biarpun pendeta kami sudah tua gitu, itu melukai hatiku. Kalau Abraham bolehlah 100 tahun lebih waktu umurnya kan, 100 tahun lebih. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya. So umur lanjut tak masuk tidak jadi masalah. Yang penting adalah ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya yang berkata serta sama-sama baca, diberkati Tuhan dalam segala hal. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Apa saja diberkati Tuhan. Kesehatannya diberkati.
Ekonominya diberkati, dia sangat kaya. Rumah tangganya diberkati, anak-anaknya diberkati, kambing dombanya diberkati, budak-budaknya diberkati. Segala area orang-orang menghormati mereka. Kemanapun dia pergi berperang, dia mengalami kemenangan. Di setiap area kehidupannya. Karena kalau ada satu area aja yang bocor, tong yang besar, kalau ada bocornya, dari bocor yang kecil itu, bisa tong itu nggak bisa dipakai. Dan aku yakin kita semua pasti merindukan kehidupan seperti itu, diberkati oleh Tuhan di segala area. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami berkat yang sama seperti Abraham? Kita ingin diberkati seperti Abraham, tapi kita tidak melakukan seperti apa yang Abraham lakukan. Di situ masalahnya. Ya, Sion itu udah enak kali dia rasa ya. Ya, kita rindu enak seperti itu, tapi kita tidak mau rajin seperti orang itu. Yang pertama yang terjadi dalam hidup Abraham adalah imannya tidak pernah menjadi lemah. Roma 4 ayat 18-19 ya. Roma 4 18-19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dengar nih. Sekalipun tidak ada dasar untuk, tidak ada harapan. Tidak ada alasan untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Tidak ada lagi harapan, tapi dia masih berharap. Dan percaya. Percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Ada janji firman Allah, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada janji firman Allah, tapi tak bisa diharapkan, tak mungkin. Kenyataan berkata tak bisa lagi. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Biarpun tak ada harapan, imannya tidak menjadi lemah. Ini salah satu rahasia kenapa dia diberkati. Iman itu sering lemah, itu maka nggak diberkati. Kalau mau diberkati, belajar ini, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, udah 100 tahun lebih. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bagaimana mungkin lagi pabrik memproduksi kalau sudah ditutup? Dulu ada pabrik susu dekat sini ya. Iya kan? Udah tutup nggak? Udah tutup, tidak berproduksi lagi. Dulu di Simpang Kopri ada pabrik cokpit sumpit itu. Apa dulu perusahaan apa namanya dulu ya? PT Pilok itu dulu. Wow, itu dikirim sampai ke Jepang mana-mana. Sekarang masih produksi. Kenapa? Karena sudah tutup. Kalau aku suruh saudara kasih uang, tolong beli cokpit di sana. Oh, udah tutup, tak mungkin lagi. Itu dikatakan, Sarah sudah tutup pabriknya.
Tapi imannya, iman Abraham tidak menjadi lemah. Wah. Inilah yang sering kita hadapi. Sering sekali terjadi tarik menarik antara logika dan iman. Sering sekali terjadi tarik menarik antara logika dan iman. Saya sering menerima surat-surat proposal dari hamba-hamba Tuhan, dari mana-mana proposal. Mereka datang, Om kami lagi pembangunan, inilah bantulah kami, mereka kasih proposal. Kita bantu, oke kita bantu. Memang dari gereja kita ada dana untuk itu, kita bantu. Dan kadang-kadang 1 bulan ada 2, 3, 4 kadang-kadang. Kita bantu, tapi selalu waktu aku bantu, aku memberikan kepada dia nasihat. Belajarlah kawan, jangan bikin proposal. Aku mau tanya saudara, kalau bikin proposal itu berharap pada manusia atau berharap kepada Tuhan? Manusia. Apa kata Yeremia? Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Jelas. Ya, kadang-kadang terjadi pertempuran besar di hati. Baru-baru ini ada orang mengundang saya, Pak bisa nggak Bapak hanya berdoa mendoakan tokoku, perusahaanku di Medan. Saya bilang, aduh sorry ya, aku jam 10 harus pergi ke Nias. Lalu dia berkata, bagaimana Pak kalau kita bikin aja jam 6? Jam 6 pagi. Kita buka toko sampai jam 7. Lalu Bapak segera bisa pergi ke stasiun. Jam 8 naik kereta api. Jam 9 sudah sampai di Kuala Namu. Jam 10 bisa berangkat ke Nias. Oke lah, boleh lah. Kalau begitu boleh lah, ayo. Saya tidak kenal dia siapa. Ya kayak perkolong-kolong lah ya kan. Kita kan kenal perkolong-kolong gak kenal kita ya kan. Kita kenal Jokowi gak kenal kita kan begitu. Dia kenal saya, ya dengar saya kan. Dia bilang, aku pengen Bapak yang berdoa untuk perusahaanku, perusahaan kontraktor nih. Oke lah, saya setuju, saya bilang. 2 hari menjelang dua hari menjelang hari yang dia katakan itu. 2 hari. Aku masih di Jakarta. Aku mau pulang ke Medan hanya khusus ngejar itu aja. Aku pikir aku ke Medan nginap lah, nggak usah pulang lagi ke Brastagi. Nginap di Medan sampai jam 6 pagi-pagi, berdoa untuk perusahaannya, lalu langsung dari sana berangkat ke Nias. Lalu dia kirim SMS, Pak, sorry ya Pak, maaf ya. Ternyata kami sudah runding, maka acaranya jam 9 pagi. Kan berarti Bapak tidak bisa, katanya. Kan berarti Bapak tidak bisa. Ya udahlah Pak, lain kali aja ya. Tapi Pak, aku ada berkat untuk Bapak. Aku sediakan persembahan untuk Bapak 10 juta rupiah. Tolong kirim ya nomor rekening Bapak, katanya. Gimana, kirim enggak? Kirim enggak 10 juta? Iya, 10 juta bisa dapat HP baru itu. Lalu aku berpikir, kenapa dia mau kasih aku 10 juta? Kalau tadi aku melayani di situ, aku sampaikan firman, aku berkhotbah, dia beri aku 10 juta, oke lah, itu berkat Tuhan. Tapi ini nggak ada apa-apa, aku tidak kenal, aku tidak datang ke situ, aku nggak bicara, aku nggak nyanyi, nggak ada urusan apa-apa. Kenapa dia mesti ngasih aku 10 juta? Tidak ada alasan, hanya segan-segannya karena dia hari itu udah ngundang saya lalu nggak jadi, segan-segannya saja ngasih aku 10 juta. Sampai hari ini aku tidak kirim nomor rekeningku, tidak perlu aku uangnya itu. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak perlu dia segan pada saya.
Orang boleh memberkati saya dengan apa yang aku lakukan, yang aku layani, tapi aku tak melakukan apa-apa. Dia tidak berhutang apa-apa padaku. Sering sekali logika ini, pikiran kita ini yang selalu tarik-menarik dengan iman. Dan Abraham meskipun situasi tidak mendukung, janji Tuhan sepertinya tidak terjadi. Dengar, sepertinya tidak terjadi, bukan tidak terjadi. Dan imannya tidak menjadi lemah. Sama seperti Nuh, bukan? Tuhan berkata, Nuh, bikin bahtera. Bikin 3 tingkat, bikin. Di mana dibikinnya? Gunung Siwaya. Di atas gunung. Pasti anak istri, ngapain kau Pak? Bikin bahtera. Buat apa bahtera? Orang kalau bikin bahtera kan di tepi laut. Pernah idah di Sumbul kalau reban kapal? Enggak. Kalau mau lihat orang bikin kapal di sana, di Tongging, dia kan. Ngapain Pak bikin kapal? Buat apa? Sebentar lagi banjir. Banjir? Mana pernah banjir? Hujan aja nggak pernah. Pada masa itu belum. Hujan aja nggak pernah. Dari mana datang banjir? Nuh tidak peduli. Dia lebih percaya pada firman Tuhan daripada kenyataan. Dia kerjakan. Udah 5 tahun, apapun tak terjadi. Apa kata orang? Datang dari Sumbul, datang dari Kurusinga, datang dari Simpang Kopri, datang dari Gang Saudara, datang dari Gang Pemda, datang dari Tarim Baru, dari Kebun Jahe, dari Rumah Brastagi. Kaya pendeta katanya kan sama Nuh, kaya pendeta. Nanti datang banjir. Udah datang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mana banjirnya? Jangankan banjir, hujan pun tidak. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Iya. Apa kau itu? Apa yang kau bilang tak benar itu? Tapi Nuh tak pernah dibimbangkan. Apapun kau bilang, aku lebih percaya kepada firman Tuhan. Udah 100 tahun, tak ada orang percaya. Masuk, sebentar lagi akan ada banjir. Masuk. Ada kau. Gila kau. Nuh tidak peduli biar semua orang bilang dia gila. Aku rasa, kalau menurut saudara saya gila apa enggak? Tidak ya? Tapi kalau semua saudara bilang pendeta Teguh Don, mungkin aku pun akhirnya percaya bahwa aku sudah don. Kalau semua orang udah bilang aku gila. Tapi Nuh tetap dia tidak peduli dengan apa kata orang. Aku lebih percaya pada firman Tuhan. 110 tahun, 119 tahun. Belum ada tanda apapun. Tapi imannya tidak pernah menjadi lemah. Itu sebabnya akhirnya firman Allah mencatat bahwa dari antara semua manusia yang ada di muka bumi, tidak ada yang lebih berkenan kepada Tuhan seperti Nuh. Kenapa? Karena dia lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kenyataan. Anak kita mau masuk sekolah nih, mau bayar uang sekolah, uang nggak ada, gimana? Kenyataannya uang nggak ada, itu kenyataan. Tapi Tuhan kan sudah berjanji akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Tapi kenyataan
Uang nggak ada. Pikiran kita berkata, dahi mama, dahi sini. Dan mujizat itu kan selalu terjadi pada saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir. Dulu waktu aku masih pengerja, pendetanya yang kemudian jadi bapak mertuaku, anaknya waktu itu 13. Waktu itu. Kemudian 14. Itu nggak ada makanan dari pagi. Semua anak yang begitu banyak masih kecil-kecil semua, nggak makan. Udah jam 6 sore nggak ada makanan, jam 7 nggak ada makanan, jam 8 nggak ada makanan. Aku sengaja ambil gitar aja, mereka nyanyi gembira, lompat supaya lupa lapar. Hanya itu. Kalau pakai logika, udahlah di sebelah ada anggota, di kiri kanan ada anggota, kan bisa lari, tolong dulu rumah nggak ada beras. Itu kenyataan. Tapi firman Allah tak ada pernah saudara baca ayat, kalau kamu kekurangan nggak ada beras, pinjam kiri kanan. Ada ayatnya seperti itu. Nggak ada ayatnya seperti itu. Yang ada ayatnya, adakah di antara kamu yang susah? Hendaklah ia berdoa. Mengapa sering sekali tidak terjadi mujizat dalam hidup kita? Karena kita pakai jalan pintas, jalan yang menurut pikiran kita. Itu yang menyebabkan mujizat tidak terjadi. Dan jam 9 malam, yang aku ceritakan ini tahun 1970. Jadi sudah berapa itu? 46 tahun lalu. 1970 jam 9. Dulu belum ada TV apa, belum ada itu. Jadi orang cepat tidur. Di mana-mana udah sepi, mana-mana udah tutup. Tidak ada lagi toko yang buka. Tidak ada. Jam 9 malam ada orang ketok pintu. Tok 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 tok. Waktu aku buka, ada teman saya pendeta yang itu juga yang minta uang 13.000 itu, yang untuk bangun gerejanya itu. Dia juga yang ketok pintu, tak 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 tak. Aku buka pintu, ayo masuk, nggak usah, aku ngantar ini aja. Dia kasih amplop. Dan waktu aku buka, di dalam amplop ada uang 2.500. Pada waktu itu 2.500 itu cukup udah untuk makan. Kenapa nggak dari tadi sore Tuhan kirim? Kenapa nggak dari siang dia kirim? Kalau dari pagi dia kirim, itu tidak jadi kesaksian. Justru pada saat-saat terakhir Tuhan kerjakan mujizat. Mujizat selalu terjadi seperti itu. Peperangan saya sama dengan peperangan saudara. Saya selalu berperang antara pikiran saya dan firman Tuhan. Selalu ada peperangan dalam pikiran dan firman Tuhan. Saya juga selalu berjuang, Tuhan tolong aku supaya tidak salah pilih. Kalau orang nelpon aku mereka, bagaimana Pak kesehatan Bapak? Saya saudara tahu saya bilang apa? Bantu aku dalam doa supaya aku tidak salah pilih.
Dan saya percaya saudara pun sama. Sehari-hari kita jalan, kita selalu di persimpangan jalan. Dan sering sekali tanpa terasa kita salah pilih. Kita memang tertolong dalam satu masalah. Tapi itu bukan mujizat, itu bukan jalannya Tuhan. Itu jalan kita. Akibatnya yang terjadi apa? Ya seperti yang kita mau, bukan seperti yang Tuhan mau. Jadi biarpun kenyataan hidup sering membuat iman kita lemah, kita harus menang dan tidak menjadi lemah. Kita harus jadi alat Tuhan untuk menyatakan bahwa firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan benar, amin. Siapa yang bisa membuktikan kepada dunia bahwa firman Tuhan itu benar? Kita. Kita yang bisa membuktikan pada dunia bahwa firman Tuhan itu benar. Kalau saya saja tidak bisa membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, ngapain saya jadi orang Kristen? Kalau firman Tuhan gak benar, kalau janji Tuhan tak benar, kalau janji Tuhan tidak terjadi, buat apa kita jadi orang Kristen? Buat apa aku jadi pendeta? Kan lebih cocok aku jadi dokter. Ada potongan kan? Cuman aku gak suka jadi dokter. Kenapa? Karena dokter itu doanya kurang bagus. Sama seperti orang jual peti mati. Doanya kurang pas ya. Kita ini ditaruh Tuhan dalam dunia. Salah satu tugas kita untuk membuktikan pada orang lain bahwa firman Tuhan itu benar. Saya sering kalau diundang orang kemana-mana gitu, mereka cerita, Pak, kenapa kami suka undang Bapak? Karena kami banyak mendengar kesaksian pribadi Bapak. Kesaksian apa? Kesaksian bahwa firman Tuhan itu benar. Bahwa firman itu benar. Firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan itu benar. 2 pohon kelapa di Sukamakmur yang mengganggu tanah. Dengan iman, Tuhan bisa kirim petir menyambar pohon kelapa. Tuhan bisa kirim angin yang keras mematahkan pohon kelapa. Sampai orang kampung berkata, wow. Orang kampung berkata pada yang punya pohon kelapa, kamu melawan Tuhan. Jadi yang pertama, imannya tidak menjadi lemah. Yang kedua, tetap berpegang kepada firman Allah. Tetap berpegang pada firman Allah. Masih Roma pasal yang keempat, ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Saudara sering bimbang pada firman Tuhan. Kalau sama firman Tuhan pun saudara bimbang, apalagi sama pendeta. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan. Semua katakan dengan penuh keyakinan. Bilang sebelahnya, bukan setengah keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Wow. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia. Allah berkuasa, Allah mampu, Allah sanggup. Boleh aku bertanya? Saudara lebih percaya pada saya atau lebih percaya pada Tuhan? Yang betul.
Kalau ada utang saudara di luar 2 juta, aku bilang aku nanti yang bayar. Saudara masih gelisah? Saudara tidak gelisah lagi. Tapi kalau firman Tuhan yang bilang aku yang bereskan, kita masih gelisah. Berarti saudara lebih percaya pada omongan pendeta daripada firman Tuhan. Bilang sama sebelahmu, ruku rekam teman, bilang. Dari mana munculnya Matius 4 ayat 4 yang sudah jadi nyanyian? Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh sabdanya Allah. Dari mana ayat itu muncul? Dari perjalanan bangsa Israel. Waktu mereka kelaparan di padang gurun, mereka lihat kiri kanan di mana bisa beli makanan. Tak ada makanan. Mereka cari warteg, tak ada warteg. Mereka cari pasar kaget, tak ada pasar kaget. Mereka cari Indomaret, tak ada Indomaret. Alfamart pun, Alfamidi pun gak ada. Mereka cari Aqua, tak ada. Cari Fit, tak ada. Cari Lau pun tak ada. Semuanya mengatakan tak ada. Akhirnya mereka berkata, ya Tuhan, Kaulah penolongku. Dan sejak hari itu Tuhan kirim manna tiap pagi, dari hari Minggu sampai Jumat, tiap hari. Hari Jumat 2 kali lipat. 40 tahun lamanya. Dari gunung batu di tengah padang gurun keluar air. Tuhan bisa kirim burung puyuh. Dari mana datangnya muncul semua pertolongan? Dari firman Allah. Firman Allah yang berkata, aku beri manna. Firman Allah yang berkata, dari gunung batu itu keluar air. Firman Allah yang berkata, aku kirim daging untukmu. Dan janji firman Allah digenapi. Belajar tetap berpegang pada firman Allah. Siapa yang memelihara orang Israel 40 tahun di padang gurun? Firman Allah yang memelihara mereka. Apa yang membuat orang Israel bisa mengalahkan kota Yeriko yang begitu kuat, tak terkalahkan? Apa yang bisa mengalahkan? Ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kelilingi tiap hari, sekali selama 6 hari. Mereka lakukan firman Tuhan. Biarpun otak ini berkata, gimana perang kalau cuma keliling-keliling? Dan hari yang ke-7 Tuhan berkata, kelilingi hari 7 kali. Mereka taat. Biarpun bagaimana bisa hanya mengelilingi bisa menang? Kalau mau menang pakai panah, pakai tombak, pakai pedang. Tapi mereka tidak pakai tombak, panah, pedang. Mereka pakai firman Allah. Dan firman Allah yang menghancurkan tembok kota Yeriko. Dengar saudaraku, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah tempat bergantung yang cukup kokoh. Menurut saudara bagaimana kalau aku bergantung di sini? Pasti ini bengkok, karena ini tidak cukup kuat. Kalau nggak bengkok patah. Tapi Tuhan tempat kita bergantung yang cukup kuat. Tidak akan patah, tidak akan goyah. Kalau engkau baca firman Tuhan,
Imani firman Tuhan itu. Itu tempat kita bergantung. Cukup kuat, cukup kokoh. Kita tidak akan jatuh. Jadi yang pertama, imannya tidak jadi lemah. Itu sebabnya dia diberkati sampai di masa tua pun diberkati. Dia tetap berpegang pada firman Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia tetap sabar dan berketetapan hati. Tetap sabar dan berketetapan hati. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman adalah dia sabar menanti janji Tuhan digenapi. Itu. Jadi nggak ada itu. Kenapa belum? Kenapa belum? Kok belum ya? Kok belum? Tuhan, kok belum? Tuhan, kok belum? Itu bukan orang beriman. Orang beriman ciri-cirinya adalah dia sabar, tekun. Sering saya ingatkan orang-orang yang beriman itu kalau perlombaan bukan lomba 100 meter, itu lomba 10 kilometer, maraton. Apa beda lomba 100 meter sama maraton? Kalau 100 meter 4. Apa 4 bahasa Indonesia? Hah? Apa? Cepat. Cepat pedas. Enggak itu. Kalau 100 meter secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya, habiskan tenagamu gitu. Kalau lomba 10.000 meter, 10 kilometer, nggak bisa, nggak boleh pakai 4. Ada 1 kilometer gue keri ke sana. Kalau maraton 10.000 meter itu harus terus. Biarpun kawan-kawanmu sudah duluan, jangan pikirkan itu. Karena dia bisa aja 2 kilometer udah berhenti, habis tenaganya. Kita terus saja. Terus saja. Terus saja. Terus saja. Terus. Butuh kesabaran, butuh ketekunan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Jadi butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh ketetapan hati. Abraham dia sabar. Kapan Tuhan berjanji? Oh, udah lama. Kapan janji Tuhan digenapi? Puluhan tahun kemudian dia sabar, tekun. Jenderal Naaman. Sakitnya sakit apa? Kusta. Jenderal, 4 bintangnya, besar rumahnya, semua orang hormat pada dia. Kepercayaan raja, kemanapun perang menang. Tapi sakit kusta, saudara mau seperti Naaman? Lalu dia pergi ke depan rumah Elisa. Elisa tidak keluar. Aku nggak ngerti kenapa Elisa nggak keluar ya. Padahal yang datang panglima angkatan bersenjata. Coba kalau panglima Kodam 1 aja datang kemari, pasti
Aku yang keluar nyambutnya. Mari Pak, mari Pak, mari Pak. Ini panglima angkatan bersenjata. Elisa tak peduli karena dia tahu ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit kusta. Apa itu? Sombong. Karena waktu disuruh mandikan dirimu 7 kali, marah dia. Kenapa dia marah? Karena sombong. Jenderal pula disuruh mandi. Jenderal nih, jenderal. Nggak tahu dia biarpun 4 bintangnya di hadapan Tuhan itu sama seperti tutup botol limun. Ya tapi karena kiri kanan selalu membujuk, udahlah ayolah, ayolah. Akhirnya dia mau. Berapa kali disuruh? Pertama dia masuk, ada perubahan. 2, 3, 4, 5. Kalau kamu pergi ke dokter, dikasihnya obat 7 bungkus, makan tiap hari 1 ya katanya. Udah 3 hari kamu makan sitik pila terakap, masih kamu makan? Sedikit pun tak ada baiknya. Bohongnya ini, langsung gak kita makan lagi. 5 kali dia masuk, udah berubah? Belum. 6 kali berubah? Tidak berubah. Sampai 7 kali dia genapi firman Tuhan, baru dia sembuh. Butuh ketekunan, butuh ketetapan hati, butuh kesabaran. Abraham, dia berketetapan hati. Dia tidak mau apapun yang bisa membimbangkan imannya. Tidak mau. Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu yang tunggal ke Bukit Moria, persembahkan di sana. Dia bilang, baik Tuhan. Di hatinya, aku berketetapan hati. Aku tidak mau dibimbangkan. Itu maka siapapun yang membimbangkan dia tidak mau. Dia cerita pada istrinya, Ma, nanti cok, Kai, Tuhan suruh aku bawa Ishak ke Gundaling. Potong di sana. Apa kata Sarah? Adon kau. Gila kau. Sarah akan menguatkan imannya atau melemahkan imannya? Melemahkan. Sebab dia tidak mau cerita kepada Sarah. Dia bawa 2 orang hambanya. Ayo ikut aku. Mereka bawa Ishak sana. Dia cerita pada hambanya. Kenapa dia nggak cerita? Kalau dia cerita, apa kata hambanya? Kalau aku bilang pada saudara-saudara, nanti jam 2 aku akan bawa Kaleb ke Bukit Gundaling. Aku akan tikam dia 7 kali kena firman Tuhan. Saudara biarkan. Cocok. Nanti kami yang bawa, kami bantu. Nanti kami yang garut pisaunya. Gitu saudara bilang. Tidak, gila pendeta kita. Ambil tali, ikat pendeta. Jangan diizinkan. Kepada siapapun. Kalau Abraham cerita, itu akan melemahkan imannya. Firman Allah katakan, Abraham berketetapan hati. Tidak mau dibimbangkan. Jangan. Kalau aku cerita seperti ini pengalamanku juga. Jadi aku cuman bagi sesuatu. Jangan pernah izinkan kebimbangan mempengaruhi engkau. Kalau datang sesuatu yang namanya kebimbangan, tas-tasmis, terus tak ada tempat dalam hatiku. Coba kita baca Matius 14. Matius 14 ayat 28.
Ini kan waktu murid-murid sedang terombang-ambing, lalu Yesus datang jalan di atas air. Murid-murid teriak, "Begu, begu!" Kata, "Bukan begu ini, audoi," kata. "Akunya ini," kata Tuhan. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa dia jalan di atas air dan kenapa dia tenggelam?" Jelas bukan? Dia tenggelam karena dia bimbang, karena dia lihat kiri kanan, karena dia lihat kenyataan. Kenapa dia jalan di atas air? Karena dia mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah. Terserah saudara mau berjalan di atas badai hidup atau saudara mau tenggelam. Terserah saudara. Tapi kalau kita mau seperti Abraham, diberkati. Apa dikatakan tadi di ayat yang pertama? Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Wow. Kalau saudara mau seperti itu bisa dihasilkan oleh iman yang tidak jadi lemah, berpegang pada firman Tuhan, sabar dan berketetapan hati. Apa akibatnya? Semua itu dilakukan Abraham. Dia imannya tidak jadi lemah, berpegang pada firman Tuhan, sabar, berketetapan hati, tidak bimbang. Akibatnya apa? Semakin tua semakin diberkati oleh Tuhan. Wow. Semakin tua itu makin diberkati. Kayak kelapa, makin tua makin banyak santannya. Sering orang bilang, "Wah, Bapak sehat ya, udah tua udah sehat ya." Tua-tua keladi. Mazmur 92 ayat 14. Perhatikan firman Tuhan ini. Mereka yang ditanam, 14 ya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan. Ini ayat sebelumnya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat baru, ayat tadi ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Bukan cuma berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini janji Tuhan. Udah tua pun masih mok-mok. Dan bukan cuma dia diberkati oleh Tuhan, bahkan keturunannya pun. Itu maka tiap Tuhan bicara pada orang Israel, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Berkat-berkat nenek moyangnya masih turun kepada cucu-cucunya. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak. Ishak ini siapa? Anaknya itu. Anak yang didapat sesudah Abraham lebih 100 tahun. Waktu pabriknya udah tutup, ternyata masih produksi. Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, tahun kemarau, tahun kelaparan. Pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Saudara mau kaya? Saya tidak mau.
Bahkan kian lama kian kaya. Saudara mau kaya atau kian lama kian kaya? Saudara mau kian lama kian kaya? Aku tidak mau. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara mau kian lama kian kaya atau sangat kaya? Aku mau. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wah, cemburu. Saya rindu semua jemaat orang-orang sekelilingnya, tetangganya, kalau lihat kita cemburu dia. Kenapa? Karena melihat berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Amin.